Shalom, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Ino dalam program 5 menit yang memberkati. Saya akan ngebahas tentang bagaimana kita mengubah habit kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam menjadi orang Kristen, kita harus namanya punya habit yang berubah. Saya punya satu analogi yang keren banget, yaitu adalah kehidupan kita sebelum kita ketemu dengan Tuhan. Kita ibaratkan gelandangan atau orang yang tidak punya rumah. Cara makan kita seadanya. Biasanya kalau orang di pinggir jalan, makannya seenaknya, kakinya ngangkat, abis makan ngerokok, bertahak seenaknya. Tiba-tiba ada seorang raja lewat dan berkata, angkat orang ini jadi anak saya. Lalu ketika diangkat, yang pertama statusnya berubah, ya. Yang kedua, harusnya apa? Habitnya itu berubah. Yang biasanya dia makan di pinggir jalan, seenaknya habis makan ngerokok, bertahak, dia harus makan di meja makan, dia harus pakai garpu, dia harus pakai pisau, dia harus pakai namanya celemek atau apapun. Karena kenapa? Statusnya udah berubah. Sebagai orang Kristen, saya mau kata satu hal, bahwa ketika kita diangkat menjadi anak Allah, berarti apa? Habit kita juga harus berubah. Dalam buku Atomic Habit mengatakan bahwa habit itu adalah sesuatu yang diulang setiap kali. Jadi tidak hanya sekali, bahwa perilaku yang diulang berulang-ulang kali sehingga menjadi sebuah kebiasaan. Nah, dalam eksperimen Trondijk dikatakan beliau punya ada beberapa ekor kucing dimasukkan ke dalam kotak yang ada jalan keluarnya cuma satu. Lalu ketika dimasukkan dalam kotak, dia terus cari jalan dan akhirnya dia ketemu. Tidak hanya sekali, dimasukin lagi sampai berapa kali. Sehingga di menit pertama dia menemukan jalan keluar misalkan 5 menit, lama-kelamaan dia ketemu jalan keluar hanya 3 detik. Nah, demikian dengan habit kita. Bahwa ketika kita menjadi anak-anak Allah, nggak mungkin secara langsung berubah. Kita harus berjuang melawan dosa, berjuang melawan kebiasaan buruk kita. Sehingga satu titik, kita menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, dalam 2 Korintus dikatakan bahwa jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Nah, perhatikan, dalam kata Yunani, kata baru ada 2 arti. Yang pertama adalah neos, baru menunjukkan kepada waktu, dan yang kedua adalah kainos, yaitu adalah baru menunjukkan kepada kualitas. Dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17, kata baru menggunakan kata kainos. Dengan kata lain, ketika kita menjadi milik Kristus, ada di dalam Kristus, berarti kita harus memiliki kualitas yang baru dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu saudara, gak mudah emang. Maka dari itu, yang namanya kita untuk menjadi yang berkenan pada Tuhan, itu namanya perjuangan setiap hari. Perjuangannya gak sehari 2 hari, tapi setiap hari. Sampai satu titik Tuhan berkata, engkau berkenan di hadapanku dan semuanya selesai. Itu aja dari saya, terima kasih. Yuk saya ajak semua jadi anak orang yang berkenan pada Tuhan dengan cara berjuang setiap hari melakukan kehendak Bapa di sorga. Tuhan Yesus memberkati.